Assalamualaikum. Halo semua. Di video kali ini aku akan membuat bolu karamel tanpa mixer. Hasilnya super empuk, super lembut, dan bersarang. Kalau teman-teman ingin membuat juga, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, kita akan membuat larutan karamelnya. Masukkan 12 sendok makan gula pasir. Tunggu hingga gulanya meleleh. Ini gula pasirnya sudah mulai meleleh, jangan diaduk supaya gulanya tidak menggumpal, cukup digoyang-goyangkan pancinya seperti ini. Nah, ini gulanya sudah larut semua dan membentuk karamel, bisa kita aduk-aduk ya. Kecilkan api kompornya, selanjutnya masukkan 200 ml air hangat, masukkannya secara bertahap, supaya karamelnya tidak nyiprat-nyiprat ya. Gunakan api sedang. Ini lanjut dimasak hingga mendidih. Sambil diaduk-aduk karena ini panas banget, jadi teman-teman hati-hati ya. Setelah mendidih, matikan api kompornya. Sisihkan dulu hingga larutan karamelnya hangat. Siapkan wadah yang bersih dan kering, masukkan 2 butir telur utuh, lalu masukkan 2 saset susu kental manis, aduk hingga tercampur rata menggunakan balon whisk. Selanjutnya, masukkan 80 gram tepung terigu protein sedang. Aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan 80 gram tepung tapioka. Aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue. Aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya, masukkan larutan karamel yang telah hangat tadi secara bertahap. Ini aku tuang sedikit dulu gunanya untuk melarutkan tepungnya. Aduk-aduk hingga semua tepungnya larut dan adonannya ini terlihat licin. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya masukkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Nah, adonan karamel ini sudah siap kita tuang ke dalam loyang. Loyang yang aku gunakan ukuran diameternya 22 cm. Teman-teman bisa gunakan loyang yang lebih kecil ya, sekitar 16 cm ataupun 18 cm. Sebelumnya loyang sudah aku oles dengan margarin dan ditaburi dengan terigu tipis-tipis saja, merata ke seluruh permukaan loyang. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang sambil aku saring supaya tidak ada adonan karamel yang menggumpal. Selanjutnya kita akan panggang. Sebelumnya oven sudah aku panaskan selama kurang lebih 15 menit. Panggang di suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah selama 45 menit atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah ya. Kalau sudah 45 menit, kita tes tusuk. Nah, ini sudah tidak ada adonan yang menempel, artinya bolu sudah matang ya. Bisa kita keluarkan loyang dari oven.
Nah, ini dia bolu karamelnya sudah jadi, permukaan atasnya bersarang. Selanjutnya kita sisir dulu bagian pinggir loyang dengan menggunakan scraper atau spatula. Lanjut aku keluarkan bolu dari loyang. Ini dia hasilnya, bolunya cantik banget ya. Ini masih panas, lanjut kita potong. Ini bagus banget bolunya, berserat, kenyal dan lembut banget. Sekarang kita coba. Nah, ini berserat banget ya, lembut, lentur, dan kenyal. Ini seratnya bagus banget. Manisnya juga pas, enak, cocok banget jadi teman ngeteh, atau bisa juga jadi salah satu isian snack box. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semua, di video kali ini aku akan membuat bolu gulung isi keju dengan memakai 4 butir telur. Hasilnya super lembut, super moist, teksturnya empuk dan gak seret sama sekali. Kalau teman-teman ingin membuat juga, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 4 butir telur utuh, lalu tambahkan 1 sendok TSP. Bahan ini jangan di skip ya teman-teman, supaya adonan cepat kental. Lalu kita mixer telur dan SP sampai berbusa. Lalu masukkan 100 gram gula pasir secara bertahap sekitar 3 kali, sambil terus di mixer sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita matikan mixernya. Adonan sudah terlihat mengembang, putih dan kental berjejak. Nah, seperti ini ya tanda adonan yang sudah putih, kental dan berjejak. Lalu kita masukkan 70 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram tepung maizena, dan 10 gram susu bubuk yang sudah diayak. Aduk rata dengan spatula. Teman-teman juga bisa gunakan mixer saat mencampur dengan bahan kering. Gunakan speed paling rendah ya. Selanjutnya kita masukkan margarin cair. Pastikan margarinnya dalam keadaan sudah tidak panas ya. Selanjutnya bisa kita tambahkan secukupnya essence vanila. Ini opsional ya, boleh ditambahkan untuk menambah aroma lebih wangi dan tidak bau telur. Lalu aduk sampai merata atau homogen. Pastikan jangan sampai ada yang mengendap di dasar wadah. Kalau sampai tidak teraduk dengan rata, nantinya hasil cake bisa saja jadi bantet. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang ukuran 22 x 22 cm yang sudah diberi alas kertas roti. Untuk bagian dasar loyang tidak perlu dioles dengan margarin ya, langsung saja dialasi kertas roti atau baking paper. Cukup bagian alas saja. Untuk bagian pinggir loyang juga tidak perlu dialasi. Setelah itu ratakan. Lalu hentakan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Sebelumnya oven harus kita panaskan terlebih dahulu ya.
Selanjutnya, panggang sekitar 20-22 menit pada suhu 180 derajat Celcius atau disesuaikan dengan suhu oven teman-teman. Setelah tes tusuk dan matang, keluarkan cake dari oven. Sisir bagian pinggir loyang dengan pisau kue supaya saat mengeluarkan dari loyang lebih mudah. Lalu balikan dengan diberi alas atau kertas roti. Angkat alas kertas yang menempel pada kue tadi. Karena kita mau tambah dengan buttercream, tunggu uap cake menghilang sambil kita gulung terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau pakai isian selai, ini bisa langsung diisi hangat-hangat ya. Gulung menggunakan kertas ya, jangan bersentuhan langsung dengan tangan supaya tidak retak. Lalu padatkan dengan scraper atau penggaris panjang, dan ini bisa kita diamkan kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, lapisi seluruh bagian cake dengan buttercream. Lalu susun keju parut di atasnya. Tidak perlu ke seluruh permukaan, di bagian ujung bawah seperti ini saja ya. Dan gulung cake dengan menggunakan kertas ya, jangan bersentuhan langsung dengan tangan supaya tidak retak. Lalu padatkan dengan scraper atau penggaris panjang, dan ini bisa kita diamkan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, oles lagi bagian luar cake dengan buttercream. Beri keju parut ke seluruh permukaan roll cake. Nah, ini dia bolu gulung yang sangat ekonomis. Terlihat dari pori-porinya, kalau bolu gulung ini super lembut meskipun hanya menggunakan 4 butir telur. Rasanya dijamin sangat enak banget. Dan rasanya lezat, ringan, tidak enak atau berlebihan. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan juga bisa menginspirasi ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Hidangan kue bolu seringkali menjadi pilihan untuk cemilan ringan saat momen kumpul bersama keluarga di rumah. Tak heran jika kue ini banyak digemari semua kalangan. Salah satunya bolu panggang. Membuat bolu panggang ekonomis dan praktis sangat mudah dilakukan di rumah. Sekarang sama-sama kita buat. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 4 butir telur utuh, lalu tambahkan 1 sendok TSP. Bahan ini jangan di skip ya teman-teman, supaya adonan cepat kental.
Lalu kita mixer telur dan SP sampai berbusa. Lalu masukkan 100 gram gula pasir secara bertahap sekitar 3 kali sambil terus dimixer sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita matikan mixernya. Adonan sudah terlihat mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu kita masukkan 70 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram tepung maizena, dan 10 gram susu bubuk yang sudah diayak. Aduk rata dengan spatula. Selanjutnya kita masukkan margarin cair. Pastikan margarinnya dalam keadaan sudah tidak panas ya. Selanjutnya bisa kita tambahkan secukupnya essence vanila. Ini opsional ya, boleh ditambahkan untuk menambah aroma lebih wangi dan tidak bau telur. Lalu aduk sampai merata atau homogen. Pastikan jangan sampai ada yang mengendap di dasar wadah. Selanjutnya tuang adonan ke dalam loyang ukuran 22 x 22 cm yang sudah diberi alas kertas roti. Lalu hentakkan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Selanjutnya, panggang sekitar 20-22 menit pada suhu 180 derajat Celcius atau disesuaikan dengan suhu oven teman-teman. Setelah tes tusuk dan matang, keluarkan cake dari oven. Lalu sisir bagian pinggir loyang dengan pisau cake supaya saat mengeluarkan cake dari loyang lebih mudah. Lalu balikkan cake dengan menggunakan cooling rack. Dan angkat alas kertas yang menempel pada cake tadi. Ini dia hasilnya, tetap kokoh ya walaupun hanya memakai 4 telur. Pinggirannya juga tidak kempos. Setelah bagian cake sudah agak dingin, balikkan kembali dengan menggunakan alas cake ukuran 22 cm dan cake siap dihias. Empat bolu panggang sudah jadi, siap kita akan beri buttercream dan topping. Ini dia hasilnya yang sudah diberi topping mesis coklat ball dan keju cherry. Mohon maaf nggak sempat setting buat videoin saat dialis buttercream dan topping, tapi teman-teman jangan khawatir, bisa tonton juga video aku yang cake potong sebelumnya ya. Setelah dihias topping, selanjutnya kita taruh dalam box. Untuk link pembelian box nanti aku sertakan di description box ya. Tidak lupa dikasih hiasan pita dan kartu ucapan supaya tambah manis dan cantik sekaligus menambah nilai jual juga.
Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.